malam teman-teman. Assalamualaikum. Eh, Kenalin, namaku Kevin Prasetyo, teman-teman. Saat ini aku tinggal di Jakarta dan alhamdulillah aku sempat dapat beberapa LOE dari beberapa negara. Ada dari Australia, ada yang dari US juga di Michigan, ada dari UK, Edinburgh. Ini teman-teman univ yang mungkin banyak orang tertarik di Edinburgh, sorry. Kemudian Manchester juga banyak. Kemudian ada di Belanda juga dan lain sebagainya. Nah, secara singkat, saya S1 di Teknik Industri ITB, teman-teman. Waktu itu S1 saya dapat beasiswa Indonesia Maju. Eh, Sekarang namanya beasiswa Garuda. Ini salah satu beasiswa yang sama juga pendanaannya dari LPDP sebetulnya, teman-teman. Kemudian S2, saya diberi amanah lagi untuk lanjut di Universitas Melbourne dengan beasiswa LPDP. Nah, ini aku kasih gambaran perjalanan singkat dari hidupku. Di tahun 2019, saya keterima di ITB, teman-teman, dengan jurusan Teknik Industri. Dengan beasiswa waktu itu, beasiswa Indonesia Maju, waktu itu dibuka oleh Bapak Menteri atau Mas Menteri Nadiem Makarim, kalau teman-teman masih ingat. Aku angkatan pertama di beasiswa ini, dan beasiswa ini tuh bukan cuma di Indonesia, bukan cuma untuk dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Waktu itu seangkatan ada yang ke Kanada, ada yang ke US, tapi waktu itu aku dapatnya di ITB. Kemudian 2024, nah ini aku mulai belajar IELTS. Nah sebetulnya dari sini 2023 aku lulus di ITB. Oke, terus sempat kerja juga, sempat di Let Me ITB. Kemudian 2024, ini aku mulai ambis IELTS, teman-teman. Waktu itu aku sempat ikut bimbel di Desa Inggris Bandung. Setelah itu, mungkin 2 atau 3 bulan setelah belajar IELTS, saya tes IELTS, waktu itu dapat 7. Nah, nilai IELTS itu saya gunain untuk dapat LOE dari Universitas Melbourne, teman-teman, di tahun yang sama. Oke. Kemudian secara singkat di 2025 saya coba apply LPDP sekaligus LOE dari beberapa universitas yang tadi aku sebutin. Oke, dari Amerika, dari Belanda, dari UK dan sebagainya. Oke. Kenapa aku coba apply beberapa universitas, teman-teman? Karena sebetulnya persyaratan itu sama, maksudnya kita hanya butuh motivation letter, esai yang sama gitu. Mungkin hanya sedikit modifikasi gitu. Tapi secara keseluruhan atau secara inti itu sama aja gitu. Oke. Nah, malam ini kita bakal coba sharing gimana sih supaya bisa dapat LOE, gimana sih supaya dapat beasiswa gitu. Nanti kita bakal mulai dari kenalin tujuan dan targetnya, kemudian yang kedua riset beasiswa, jurusan dan kampus, teman-teman. Terus yang ketiga pelajarin persyaratannya, dan yang keempat ini mungkin paling challenging yaitu di IELTS. Oke. Nanti aku kasih tipsnya gimana cara belajar IELTS gitu. Gimana cara one shot langsung dapat nilai 7. Kebanyakan beasiswa itu IELTS-nya 6,5, teman-teman. Oke. Tapi kalau aku saranin sebetulnya jangan di nilai minimum. Bisa mungkin dapat 7, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mau S3. Karena untuk S3 itu beberapa univ dia mensyaratkan 7. Karena kan mereka harus riset tuh. Harus riset, harus nulis panjang pakai bahasa Inggris gitu. Kemudian gimana cara nulis motivation letter? Ini dibutuhin nggak cuma di universitas, tapi di beasiswa LPDP, AAS atau beasiswa apapun biasanya dia butuh motivation letter. Kenapa kamu itu layak mendapatkan beasiswa ini gitu. Kemudian nanti aku kasih tahu gimana caranya interview. Oke. Kalau di LPDP sendiri itu ada 3 orang, teman-teman, yang interview kita. Ada yang dari psikolog, ada yang dari akademisi, satu lagi kayaknya dari profesional atau akademisi gitu. Yang terakhir adalah nanti sesi apply. Nah, kita mulai dari kenalin tujuan dan target dulu, teman-teman. Ini tahap paling krusial, tahap paling penting, teman-teman. Yaitu teman-teman harus bisa menjawab kenapa teman-teman itu harus melanjutkan studi gitu. Oke, harus ada tujuannya. Misalnya teman-teman melanjutkan studi, misal S1 atau S2, itu supaya teman-teman kerja di bidang apa, atau supaya teman-teman
misalnya butuh ilmu apa gitu dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu kenapa teman-teman itu layak mendapatkan beasiswa itu atau kenapa teman-teman itu layak untuk diterima gitu. Oke. Dan itu penting teman-teman karena saingan kita kalau univ luar negeri itu saingannya sedunia teman-teman. Dan kita bisa lihat seberapa kompetitif. Misalnya di Universitas Michigan yang aku daftar, oke, Michigan US ini, kita bisa lihat tuh berapa jumlah pendaftarnya, berapa yang diterima. Jadi kita bisa tahu seberapa sulit untuk bisa diterima di universitas tersebut. Nah, ini yang paling krusial juga, teman-teman harus tahu apa yang menjadikan teman itu unggul dan beda dibandingkan yang lain gitu. Oke, apa kelebihan teman-teman, terus apa yang membuat teman-teman itu sangat sangat mahir di suatu bidang gitu. Nah, ini yang terakhir adalah tentuin target kapan rencananya gitu. Kalau teman-teman nggak punya target, nanti malah jadi nanti-nanti aja gitu. Dan nggak sampai-sampai malah lupa gitu. Oke, ini yang pertama paling krusial. Kemudian masukin ke riset secara dalam, yaitu yang pertama riset beasiswa teman-teman. Beasiswa itu sekarang udah banyak banget. Mau ke negara manapun ada beasiswanya. Ini aku sebutin beberapa LPDP yang paling apa namanya prestige bisa kita bilang. Ini bisa kemana aja. Tapi ada beberapa universitas yang masuk list gitu ya, nggak semua universitas. Kemudian AS, ini yang di Australia. Oke, kemudian ini beasiswa Garuda, kalau teman-teman mau S1 di luar negeri. Misal S1 mau di Amerika, di Kanada gitu. Dulu namanya beasiswa Indonesia Maju, sekarang beasiswa Garuda. Kemudian Fulbright, ini yang mau ke US. Ini yang ke Australia tadi ya. Ini bisa berbagai negara. Dan beasiswa lainnya teman-teman. Ada Chevening, yang ke UK, dan sebagainya. Kemudian tahap kedua, teman-teman tentuin jurusannya. Kira-kira mau kuliah di bidang apa gitu. Mau di jurusan apa. Nah, teman-teman bisa tentuin tuh jurusannya, fakultasnya. Oke. Kemudian bisa lihat mata kuliah atau silabusnya gitu. Di jurusan itu belajar apa aja, dosennya siapa aja, labnya apa aja, penelitiannya apa aja. Itu teman-teman harus riset. Oke. Karena bisa jadi namanya kira-kira sesuai teman-teman, tapi mata kuliahnya beda gitu. Kemudian masalah kampus. Nah, ini kampus itu ranking, berapa ranking dunianya, kemudian masalah alumninya, seberapa banyak, siapa aja alumni dari univ itu gitu. Kemudian tentu negara. Misal teman-teman mau ke Australia, itu ada University of Melbourne, ada Sydney, dan sebagainya. Mau ke US, ada Stanford, ada Michigan, dan sebagainya. Atau MIT, Harvard, dan sebagainya. Oke, ini negara penting teman-teman. Termasuk kalau misal teman-teman ngerasa nggak aman di US, bisa ke negara lain, dan sebagainya. Oke. Ini tiga komponen yang teman-teman perlu riset setelah teman-teman tahu alasannya kenapa teman-teman harus melanjutkan studi. Nah, setelah teman-teman udah tahu tuh beasiswanya mau apa, univ atau jurusannya mau apa, teman-teman lihat pelajari persyaratannya, apa yang diminta oleh penyelenggara. Oke. Biasanya, ini aku bilang biasanya, ya, biasanya IELTS-nya itu 6,5 teman-teman. Oke. Dengan setiap sectionnya itu 6. Setiap section itu apa aja? Ada listening, oke. Listening nilai, terus ada reading, reading membaca, kemudian ada writing, menulis, sama speaking, itu biasanya minimal 6. Oke. Atau TOEFL. TOEFL itu ada kedua, yang pertama TOEFL ITP. Ini yang sering digunain kalau teman-teman misalnya mau daftar ke perusahaan atau CPNS gitu. Itu TOEFL-nya TOEFL ITP biasanya. Di situ biasanya minimal 500 atau 550. Tetapi kalau teman-teman mau ke luar negeri, itu nggak cukup dengan ITP teman-teman. Teman-teman perlu namanya TOEFL IBT, oke? Yang Internet Based Testing, oke? Dia harganya kurang lebih kayak IELTS di sekitar 3,5 jutaan. Kalau ITP kayaknya kalau nggak salah sekitar 600 ribu, sedangkan IELTS dan IBT, TOEFL IBT itu sekitar 3,5 juta. Dan biasanya dibutuhinnya sekitar 90 atau 95 teman-teman. Dan ini tergantung kalau teman-teman mau ke US, aku saranin TOEFL IBT karena kayak Stanford itu dia nggak nerima IELTS.
Oke, Stanford itu hanya menerima TOEFL IBT doang teman-teman. Terutama di jurusanku ya, dia cuma menerima di TOEFL IBT. Tapi kalau teman-teman mau ke UK, mau ke Eropa, mau ke Australia, nah aku saranin ke IELTS. Oke, IELTS pun ada dua. Pertama IELTS akademik, ini yang mau lanjut ke S2, S3, sama IELTS WHV, ini yang mau kerja di Australia. Oke, ini ada bedanya, tapi kayaknya nggak perlu aku jelasin. Tapi kalau teman-teman mau lanjut studi, teman-teman ambil yang IELTS akademik. Biar aku hapus dulu. Nah, kemudian ini yang paling penting, yang biasanya dilihat oleh pihak admisi, pihak penerimaan, yaitu adalah esai. Esai ini bentuknya bisa, sebutannya bisa motivation letter, atau sebutannya bisa personal statement. Beda-beda. Oke. Bahkan eh, lain sebagainya. Jadi sebutannya macam-macam teman-teman, tapi intinya sama. Dia terkait alasan kenapa teman-teman itu harus melanjutkan studi. Alasan kenapa teman-teman layak untuk diterima gitu. Oke, ini balik lagi sebetulnya ke yang tadi awal, kenali tujuan teman-teman kenapa harus lanjut sekolah lagi gitu. Kemudian ini CV, oke. Dan biasanya CV-nya bukan bentuk CV yang format-format ATS yang buat apply kerja. Biasanya nggak gitu teman-teman. Biasanya teman-teman perlu input ke portal admisinya mereka, portal penerimaan mereka. Jadi input manual gitu. Pernah sekolah di mana, pengalamannya apa aja itu diinput, diketik gitu. Bukan upload file. Mungkin ada beberapa universitas itu yang perlu upload file gitu. Kemudian ini surat rekomendasi. Nah, aku saranin ini ke dosen pembimbing skripsi teman-teman atau orang yang kenal teman-teman dengan baik gitu. Oke, orangnya sudah kenal mungkin setahun lebih berinteraksi gitu. Nah, itu bisa mintain surat rekomendasi. Kemudian yang paling challenging adalah interview. Oke, terutama di beasiswa teman-teman. Beasiswa itu pasti ada interviewnya dan ini cukup challenging. Nanti aku kasih tips gimana cara handle interview. Dan ini biasanya cuma suruh scan, kita perlu masukin doang scan ijazah S1 atau S2 kalau teman-teman apply S3, kemudian transkrip nilai. Oke. Nah, kalau misalnya IPK-nya kurang gimana? Menurut aku tetap aja tetap coba aja. Jadi jangan khawatir teman-teman, mau IPK-nya kurang apa enggak, tetap apply aja. Oke. Kalau mungkin masih mau apply satu berarti perlu transkrip nilai SMA ya gitu. Nah, ini aku kasih tahu gimana sih caranya belajar IELTS gitu. Pertama, teman-teman harus praktek. Maksudnya gimana praktek? Bisa gunain Cambridge, oke, atau ikut bimbel, misalnya di desa Inggris, bimbel, atau ada beberapa aplikasi yang teman-teman bisa gunain, oke. Di situ teman-teman coba tes, terus kira-kira dapat IELTS berapa. Misalnya di percobaan pertama, teman-teman dapat IELTS-nya masih 4,0. Oke. Misal di Cambridge ternyata 4 atau di aplikasi teman-teman dapat 4. Itu nggak masalah teman-teman karena ini masih tahap awal. Oke. Kemudian setelah teman-teman udah tahu skor awal teman-teman, teman-teman mulai cari tahu apa kelemahan dari teman-teman. Misalnya lemah di speaking, oke. Atau lemah di listening, gitu. Nggak terbiasa dengerin orang ngomong bahasa Inggris, gitu. Atau lemah di reading karena soal IELTS itu readingnya 2 lembar dan itu penuh. Oke, jadi tergantung eh, lemahnya teman-teman. Misal lemah di writing dan sebagainya. Tapi aku bisa bilang mayoritas Indonesia itu lemahnya di writing. Writing itu the most difficult one ya. Oke. Kenapa writing itu sulit? Karena teman-teman diminta menulis dan dibatasin waktu gitu. Dan nggak boleh ada salah grammar, nggak boleh ada typo, gitu. Dan harus bisa menjawab soal yang dikasih. Itu yang bikin challenging. Kemudian mungkin speaking juga menjadi cukup challenging karena kita terbiasa ngomong bahasa Indonesia, jarang praktek, jadi lagi kurang praktek, makanya nilai speaking kita bisa rendah.
Setelah kita tahu lemah kita di mana, nah kita belajar di lemahnya itu. Misalnya teman-teman lemah di writing, teman-teman pelajarin tuh writing. Gimana cara belajar writing? Misalnya teman-teman buat apa namanya diary dan sebagainya atau nyatet apa dalam bahasa Inggris gitu, cerpen dan sebagainya. Kalau misal teman-teman lemah di listening, bisa buka YouTube, cari orang yang mau bahasa Inggris, coba biasain dengerin orang ngomong bahasa Inggris dan sebagainya. Oke, jadi tergantung lemahnya teman-teman. Setelah belajar, teman-teman coba praktek lagi. Gitu. Misalnya, setelah belajar, teman-teman ada kenaikan tuh dari 4 menjadi 4,5 gitu. Setelah itu evaluasi lagi teman-teman. Kira-kira kenapa masih 4,5 belum 6,5 gitu. Aduh, Evaluasi lagi. Oh, ternyata di listening masih ngomong kurang aja. eh, Sok, sok pinjem masih kurang money. apa namanya jamak sama nggak jamak, yang S sama nggak S gitu. Atau di reading masih miss beberapa jawaban gitu. Nah, teman-teman bisa pelajarin tuh gimana cara di reading, gimana cara di listening dan sebagainya. Terus belajar lagi nih, kemudian praktek lagi. Sampai akhirnya teman-teman bisa dapat 6,5. Oke. Baru setelah 6,5, teman-teman bisa ambil official test IELTS itu. Oke. Kalau teman-teman ada yang ditanyain, silakan ya, tanya aja. Nah, kita masukin ke tahap esai. Ini yang paling krusial, yang pihak admisi itu ngebaca ribuan, nggak cuma esai teman-teman, tapi mereka membaca dari berbagai dunia esainya, jadi teman-teman harus bisa unggul dibandingkan yang lain gitu. Biasanya isinya itu terkait rencana pasca studi teman-teman. Biasanya kayak apa aspirasi teman-teman ke depan gitu. Misalnya mau jadi dosen atau mau punya bisnis apa gitu. Oke. Kemudian kontribusinya di Indonesia. Ini terutama kalau mau LPDP. Harus tahu kontribusi untuk Indonesia apa setelah lulus studi gitu. Nah, ini tips aku. Pertama, ceritakan keunikan dan keunggulan. Oke. Karena tiap orang pasti unik, ada cerita masing-masing, ada keunggulan sendiri-sendiri gitu. Jangan gunain ChatGPT langsung gitu. Tiba-tiba apa namanya ketik di ChatGPT, buatkan esai untuk LPDP. Nah, itu nggak ada keunikan teman-teman, teman. Oke. Harus eh, be yourself, jadi diri kalian sendiri. Jangan langsung tiba-tiba pakai ChatGPT. Nah, kemudian penghargaan sama angka aja itu nggak cukup. Misalnya, teman-teman IPK-nya 3,5. Oke. Di esainya ditulis tuh IPK 3,5. Itu nggak cukup, teman-teman. Karena kenapa? Saingan teman-teman juga sama, kurang lebih IPK-nya 3,5. Gitu. Jadi nggak cukup kalau sekedar angka atau penghargaan. Dan yang terakhir, itu jangan sampai melebihi batas jumlah kata. Ini kalau di LPDP 2.000 kata, di beberapa univ juga dia state berapa ribu kata. Ini penting, krusial, karena takutnya teman-teman dieliminasi di awal gitu, setelah melebihi jumlah kata. Ini kalau bagiannya, yang pertama intro, oke, atau orang bilang hook, kalau sering dengar itu hook ya. Isinya apa aja? Isinya bisa macam-macam, bisa cerita. Misal teman-teman tinggal di daerah terpencil gitu. Ceritain aja. Ini yang membuat keunikan teman-teman. Atau tujuannya gitu. Saya berkeinginan membuat bisnis gini-gini gini dan sebagainya. Atau fakta masalah. Hooknya bisa fakta masalah. Kayak berdasarkan eh, BMKG gitu, gitu itu. Dan sebagainya. Teman-teman bisa gunain fakta masalah, cerita, dan tujuan. Itu tuh hook untuk menarik supaya pihak admisinya atau pihak penerimaannya itu membaca penuh esai teman-teman karena mereka menerima ribuan bahkan ratusan ribu gitu. Kemudian buat konteks, oke, buat konteks itu ini mirip kayak tujuan. Jadi di esai itu bakal dibahas apa aja. Nanti bakal jelasin ya aku ininya di body. Nah, ini penting tadi tujukan cerita dan pengalaman teman-teman. Oke. Karena kalau misalnya teman-teman nggak ngasih pengalaman, itu dikira kayak
omong kosong dong gitu. Kita nggak punya keilmuan di situ gitu. Jadi harus punya dibilang kalau misalnya saya alumni Teknik Industri ITB dan saya ingin bla 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 gitu. Oke. Kemudian karena jumlah katanya terbatas, itu hindari kalimat yang panjang, berlebihan gitu atau bertele-tele teman-teman. Kemudian di akhir ini kesempatan untuk impresi terakhir. Oke. Bukan kesimpulan sih, aku salah ini. Harusnya ini impresi ya, impresi terakhir. Bukan kesimpulan dari intro ke body, tapi dia impresi terakhir. Contohnya apa? Misalnya teman-teman jelasin kenapa kamu layak gitu. Sehingga itu yang memutuskan ketika mereka membaca dari awal sampai akhir, mereka bisa nerima gitu. Kemudian atau bisa aja apa rencana kontribusi kamu di masa depan. Oke. Nah, ini aku ada model korelasi. Misalnya teman-teman hari ini nih. Oke. Terus teman-teman punya pengalaman dong, misalnya kerja di mana atau dulunya sekolah di mana. Oke. Ini yang menjadi cerita teman-teman. Kemudian ke depan teman-teman mau jadi apa? Nah, di sini kan ada gap tuh. Dari hari ini ke masa depan ada gap. Gap ini yang dibutuhkan atau menjadi jawaban kenapa teman-teman harus lanjut sekolah lagi. Oke. Ini aku lebih lengkapnya seperti ini. Ini hari ini. Kemudian masa lalu itu bisa terkait isu. Misal teman-teman punya apa namanya concern di fakta apa, misalnya terkait bencana dan sebagainya. Kemudian teman-teman juga dulu punya mimpi nih, punya cita-cita. Oke, dan ini yang menjadi pengalaman teman-teman dan teman-teman juga ke depan punya aspirasi. Misalnya pengen jadi dosen atau pengen menjadi seorang analis di bencana gitu. Dan ke depan mungkin ada masalah-masalah lagi, kemudian ada kontribusi teman-teman yang ingin dilakukan. Nah, di sini ada gap of knowledge, teman-teman. Oke. Atau gap of skill, yang mana ini diperlukan untuk teman-teman sekolah lagi gitu. Kalau teman-teman bisa jawab ini, eh, eh, maka mereka seharusnya nerima teman-teman. Karena teman-teman perlu sesuatu atau perlu sekolah supaya bisa mencapai ke tahap itu gitu. Ini yang jadi kayak kenapa sekolah lagi tadi. Terus mau jurusan apa dan sebagainya. Aspirasi itu yaitu misalnya teman-teman mau jadi seorang eh, pengambil kebijakan dalam masalah bencana atau apapun itu, atau menjadi dosen dan sebagainya. Misalnya ini ya, misal dosen yang Pak mungkin kebayang. Misalnya sekarang teman-teman S1 tuh, tapi aspirasi ke depan teman-teman menjadi dosen. Oke. Di Indonesia untuk menjadi dosen perlu S2. Nah, maka ada gap of knowledge tuh. Oke. Dan sebagainya. Misalnya mau jadi ini analis ahli gitu. Biasanya analis ahli itu kan S2 tuh. Sedangkan sekarang teman-teman S1. Nah, maka ada gap of knowledge. Atau teman-teman misalnya mau bikin bisnis ke depan. Cuman teman-teman backgroundnya bukan di bisnis, bukan di MBA, punya masalah kan, punya isu, nggak bisa cara baca laporan keuangan dan sebagainya, nggak bisa cara nentuin. Maka ada gap of knowledge, maka teman-teman ambil MBA gitu. Atau ambil jurusan lain gitu. Oke, sehingga aspirasi teman-teman bisa kecapai. Oke, ini yang dalam esai ya teman-teman. Ini secara singkatnya, kalau ini secara kompleksnya. Nah, ini hal penting sebelum submit esai yang kebanyakan orang salah, yaitu masalah typo, masalah tata bahasa atau grammar, terutama kalau teman-teman pakai bahasa Inggris, terus tanda baca, kata miring. Ini kalau esainya bahasa Indonesia terus ada bahasa Inggris, maka perlu dimiringkan kapital pilihan kata. Oke. Ini penting, makanya teman-teman perlu peer review, minta temennya atau minta siapa untuk nge-review lagi esainya. Barangkali ada grammar yang salah, dan sebagainya. Kemudian, kalau terkait isi esainya, yang paling krusial ini, apakah yang ditulis teman-teman itu sesuai apa yang diminta sama pihak penerimanya itu.
Oke, jangan sampai dimintanya terkait kontribusi di Indonesia, teman-teman malah ngebahas lain gitu, malah ngebahas terkait eh, hal lain gitu. Itu harus sesuai. Kemudian ini yang paling krusial juga, yang nomor dua, yang nomor dua ini penting, konsistensi gaya bahasa. Karena kenapa? Sekarang banyak orang pakai ChatGPT, teman-teman. Oke, dan eh, bisa kelihatan ketika dia bahasanya pakai ChatGPT atau enggak, terutama bahasa Inggris ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau nulis bahasa Inggris biasa sama bahasa Inggris yang pakai ChatGPT itu beda. Terus kalau teman-teman di mix itu gaya bahasanya bakal beda dan itu bakal dinotis sama mereka orang apa native-nya. Oke, ini penting banget di zaman sekarang. Kemudian ini juga koherensi antar kalimat. Jangan sampai antar kalimatnya itu nggak koheren. Oke, flow-nya itu nggak nyambung. Misal di sini bahas bencana, tiba-tiba bahas apa gitu. Jadi nggak nyambung teman-teman. Atau antar paragraf. Paragraf ini misal masih masalah perkenalan, oke, tahu-tahu masalah apa gitu. Itu nggak nyambung juga, bisa bahaya. Dia mereka notice sehingga teman-teman nilai di essay-nya jadi jelek gitu. Oke, terus ini yang paling challenging biasanya orang takut di tahap interview atau apa namanya deg-degan banget gitu mau interview. Dan ini biasanya di beasiswa, beasiswa PDP, dulu terus beasiswa Garuda atau BIM dulu, dan atau beberapa univ itu minta interview ya. Tapi semua univ yang aku tadi coba, Michigan dan sebagainya itu nggak ada yang minta interview teman-teman. Jadi univ yang aku coba nggak ada interview. Tapi setauku kalau teman-teman mau daftar MIT, oke, terus itu mereka minta kirimin video. Jadi bukan interview langsung, tapi mereka minta kirim video 3 menit kalau nggak salah. Nah, ini yang paling orang gagal menurut aku pribadi yaitu orang itu nggak konsisten sama apa yang ditulis gitu. Misal di esai dia bahas pengen menjadi data analis gitu ya, menjadi data scientist gitu. Tetapi ketika interview tiba-tiba berubah tuh, udah beda lagi. Oke, misalnya jadi apa gitu. Berbeda dari data scientist kemudian jadi programmer jadi beda gitu sebagainya. Nggak konsisten. Mereka notif nggak cuma apa yang di esai tapi di CV juga. Oke, misal di CV teman-teman punya pengalaman apa, tapi tahu-tahu waktu diwawancara jawabannya beda gitu. Karena mereka mesti punya lihat tuh CV teman-teman, esai teman-teman, terus ngewawancara teman-teman. Tahu-tahu beda. Nah ini nggak konsisten apa yang ditulis, apa yang dikirim sama waktu wawancara itu beda. Kemudian, nah teman-teman nggak menguasai apa yang pernah ditulis gitu. Udah kan biasanya kirim esai dulu, habis itu 2 bulan baru interview. Kan lama banget tuh, udah lupa apa yang ditulis. Kalau teman-teman nggak pernah baca ulang, itu bisa lupa sehingga yang dituliskan jadi lupa. Terus waktu teman-teman ditanya yang padahal ada di esai itu jadi nggak bisa jawab teman-teman. Oke. Atau jawabannya juga beda sama yang tadi, mirip kayak ini. Jawabannya beda sama yang ditulis di esai. Nah, aku saranin teman-teman bisa cari kawan atau teman yang mau interview juga. Jadi cari teman yang kira-kira misalnya udah diterima beasiswa gitu. Teman-teman kontak, minta tolong untuk eh, coba interview sama mereka gitu. Kalau teman-teman mau eh, minta tolong aku juga sebenarnya nggak masalah. Jadi bilang aja. Kemudian ini ketika hari hanya biasanya kelihatan tuh kalau orangnya nggak rileks sama dia deg-degan itu kelihatan banget. Jadi gugup, ngomongnya jadi terbata-bata dan sebagainya gitu teman. Nah, dress well itu penting, harus pakainya sesuai. Oke, misalnya kalau waktu itu aku pakai batik, jangan sampai teman-teman pakai kaos ketika mau interview formal gitu. Terus, walaupun ini online, nanti interviewnya online, teman-teman harus bisa tuh gesturnya, eye contact-nya gitu.
Oke, jangan sampai kelihatan teman-teman tuh kayak ada apa namanya layar di belakang laptop teman-teman. Kalau teman-teman baca ChatGPT tuh, sekarang kan bisa tuh ChatGPT cepet jawabnya kayak ditanya apa, terus di belakangnya ada layar lagi sebetulnya untuk baca ChatGPT. Itu kelihatan banget. Makanya di sini penting gesture dan eye contact-nya. Kemudian ini jujur teman-teman, jangan sampai mengada-ngada padahal teman-teman nggak punya pengalaman atau nggak punya hal di itu, tahu-tahu bohong gitu ya. Supaya keterima itu jangan sampai itu bisa jadi apa namanya bahaya di masa depan. Oke, ini tips yang menurut aku sangat penting, konsisten sama yang ditulis, kuasai esai, praktis atau minta tolong sama teman yang udah pernah interview itu, relax di hari H, dress well, kemudian gesture atau ini apa namanya gerak-gerak gitu, eye contact juga. Eh, Terus yang terakhir adalah be yourself and jujur. Ini ada yang tanya kita sebelum ke sini mungkin aku jawab dulu. Kak mau tanya untuk apply beasiswanya, sesi wawancara dan sebagainya harus di Indo atau boleh di luar Indo? Setauku nggak masalah mau dimanapun teman-teman. Oke, jadi mau di Indonesia atau di luar negeri seharusnya nggak masalah sih. Oke, mungkin jawab ya dari Kak Resta. Bahkan kalau ini ya, misal MIT nih, MIT kan disuruh dimintain video tuh, disuruh bikin video. Aku malah lebih saranin teman-teman bikin videonya di tempat yang emang teman-teman mau ngebahas gitu. Misalnya gini, eh, teman-teman pengen apply di bidang computer science gitu ya. Oke, sebisa mungkin teman-teman tunjukin tuh, teman-teman emang lagi kerja di perusahaan eh, teknologi, teman-teman lagi ngerjain sesuatu gitu. Nah, itu lebih baik malah bisa nunjukin ke mereka kalau emang itu beneran gitu. Itu kalau kayak interview apa bukan interview sih tapi kirim video kayak MIT gitu. Kak mau tanya ada contoh esai nggak? Nanti aku di akhir bakal share ya terkait apa aja yang ada di esai. Nah, ini metode paling populer teman-teman yaitu metode STAR. Pertama situation S-nya. Oke, di sini terkait konteks atau background keadaan. Oke, ini aku kasih contoh. Misalnya kita kasih konteks dulu tuh. Ketika saya kuliah, konteksnya di waktu aku kuliah. Kan sekarang udah lulus waktu kuliah. Misalnya saya mengikuti lomba apa ya? Lomba Pekan Kreativitas Mahasiswa PKM sebagai ketua kelompok gitu. Itu konteksnya, situation. Star ini bisa untuk interview, bisa untuk esai dan sebagainya. Kemudian kasih tahu tugasnya atau masalah tantangan yang teman-teman hadapi. Misalnya waktu ikut lomba itu teman-teman sebagai ketua, maka perlu mengatur tim dari berbagai disiplin keilmuan, dari berbagai background harus diatur gitu. Nah, tetapi misalnya apa? Ada masalah kendala sesuatu gitu. Nah, tunjukin aksi teman-teman untuk menghadapi masalah tersebut. Misalnya karena timnya itu dari berbagai kalangan, berbagai jurusan, ada kesibukan masing-masing tuh. Misalnya ada yang ujian, UTS dan sebagainya. Teman-teman kasih tahu apa aksi yang teman-teman lakuin. Misalnya saya mengatur jadwal berdasarkan urgensi gitu-gitu. Kemudian kasih tahu hasilnya, pencapaiannya. Misalnya dengan tekad atau metode yang saya gunain, saya berhasil menjuarai juara satu di lomba tersebut gitu. Oke. Ini aku kasih contoh supaya teman-teman kebayang apa sih metode STAR itu. Ini ada yang tanya, izin tanya untuk cara riset jurusan kampus, cari silabus tersebut yang relevan dengan minat kita bagaimana ya Kak? Ini aku jawab di akhir aja teman-teman karena udah baliknya terlalu jauh. Terima kasih ini. Nah, ini aku kasih link teman-teman nanti aku share dulu. Wait.
linknya bisa dibuka, harusnya di situ cuman bisa ngeliat doang, nggak bisa ngedit ya. Tapi caranya teman-teman bisa buka ini, make a copy, sehingga nanti bisa diedit. Ini ada beberapa orang, ada 7 orang, 8 orang, bisa dibuka linknya. Oke, kemudian di make a copy. Nah, aku jelasin secara singkat dulu. Di sini aku udah bikin 2 tabel, teman-teman. Yang pertama adalah terkait target. Oke, ini aku baru tahun ini doang, dari Januari sampai Desember. Teman-teman bisa isi tuh. Misalnya mau belajar IELTS di 4 bulan ke depan. Misalnya dari Januari sampai April. Ini bisa diisi, dihitemin gitu. Terus kemudian mau bikin esai paralel ketika belajar IELTS juga. Jadi mungkin mulai dari Februari sampai Mei. Oke. Kemudian juga mau kompilir dokumen karena dokumennya banyak tuh. Ada bahkan ijazah waktu SMP, waktu SD itu diminta teman-teman. Jadi ada kompilir dokumen, nge-scan dokumen dan sebagainya. Itu misalnya perlu 2 bulan dari Januari Februari. Oke. Terus misalnya mau riset jurusan mulai dari setelah IELTS gitu. IELTS-nya udah dapat misalnya di Mei, kita bisa riset jurusan di Mei sampai Juli mungkin ya 3 bulan gitu. Dan seterusnya. Nanti bisa tambahin juga kolom-kolomnya ke bawah, oke, sesuai dengan tujuan teman-teman. Terus yang kedua, ini tabelnya terkait kira-kira pertanyaan ketika di wawancara atau hal ini yang perlu ada di essay teman-teman. Contohnya ini, kenapa kamu harus melanjutkan studi? Misalnya, jawablah teman-teman. Saya ingin bla 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 gitu. Oke, kenapa kamu layak? Dijawab di sini, diketik. Nanti dari jawaban ini bisa digunain untuk teman-teman bikin esai, untuk wawancara, jadi lebih siap gitu. Kalau nggak ada apa namanya acuan sebelumnya, nggak pernah persiapan, nanti ketika wawancara jadi terbata-bata gitu, harus mikir dulu kira-kira apa jawabannya. Apalagi kayak gini, apa kelebihan kamu gitu. Kalau teman-teman nggak punya jawaban sebelumnya, itu bakal bingung kan? Kayak apa kelebihannya gitu, apa kekurangan kamu gitu. Oke, terus ini juga perlu dijawab dengan baik. Apa yang menjadikan kamu beda? Kenapa kamu layak diterima gitu? Itu jawaban-jawaban yang sering ditanyain. Bukan jawaban, sorry, pertanyaan yang sering ditanyain. Oke, jawabannya eh, bisa teman-teman persiapin. Nggak harus seminggu jadi, bisa berbulan-bulan, bisa kayak tiap seminggu di review sekali gitu. Oke, mungkin itu terakhir dari aku teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada silakan ya. Dan sambil aku tadi jawabin yang pertanyaan sebelumnya. Oh ya, ini ada yang langsung mau tanya. Silakan kalau mau tanya dari Kak Izin, Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya terkait LOE tadi. Jadi sempat tanya-tanya sama teman-teman yang lagi ongoing juga. Kalau mau dapat LOE itu gimana? Aku tanya untuk yang doktoral. Terus mereka bilangnya kalau yang di kebetulan teman aku di Amerika dia bilang gini, untuk di kampus dia kebetulan tidak terlalu sulit untuk dapat LOE, tapi mereka akan menanyakan terkait pendanaan. Nah, justru kata dia kalau sudah pasti kita ada yang membiayai, mungkin akan lebih mudah mereka merekomendasikan kita untuk diterima begitu. Sedangkan kita kalau mau cari beasiswa contohnya LPDP, mereka akan minta LOE dulu gitu. Jadi itu biasanya tuh gimana ya? Mungkin ada eh, saran dari Kevin gitu. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Kak Novi. eh Ya itu betul teman. Jadi mungkin beberapa univ itu mereka bakal lebih nerima ketika kita udah punya pendanaan tuh ada sponsornya. Oke. Tapi sebetulnya ini mungkin ini ada kosong. Aku wait. Di LPDB sendiri, LPDB itu dia nggak perlu LOE dulu ketika daftar, kecuali PTUD. Oke. Kecuali PTUD yang reguler.
terus apalagi afirmasi dan sebagainya. Itu sifatnya dia mau ada LOE atau enggak itu nggak masalah. Tapi kalau PTU dia itu harus ada LOE dari univ top. Oke. Nah, waktu aku daftar Michigan di Amerika atau beberapa univ ya, misal Edinburgh sama Michigan kalau salah, itu aku state tuh kalau aku lagi persiapan beasiswa, aku lagi cari beasiswa. Jadi aku bilang belak-belakan kalau aku lagi sedang persiapan gitu. Dan itu nggak masalah teman-teman. Mereka memahami kalau apa namanya orang ini lagi persiapan dapat beasiswa itu, sehingga mungkin bakal dapat LOE dulu, mereka ngasih LOE dulu untuk nanti beasiswa juga bakal mendukung gitu. Oke, jadi aku lebih saranin paralel. Kalau ada orang tanya LOE dulu atau beasiswa dulu gitu, aku bisa bilang jawab paralel, paralel keduanya. Tergantung. Misal beasiswa udah buka, maka beasiswa dulu. Atau LOE-nya di univ itu udah buka pendaftarannya, karena nggak semua univ kan buka tiap tahun tuh. Ada beberapa univ yang bukanya itu tertentu gitu. Misalnya di mana ya? Banyak lah banyak negara itu bukanya di tanggal tertentu doang teman-teman. Di Eropa itu biasanya gitu. Nah, kalau emang di hari itu teman-teman beasiswa buka, maka apply beasiswa dulu. Kalau di hari itu dua-duanya buka, bisa disiapin dua-duanya. Karena sebetulnya persyaratannya mirip-mirip. Keduanya butuh IELTS, oke. Kebutuhannya butuh Motlet, gitu. Mirip-mirip, butuh CV gitu. Jadi kalau bisa paralel, kenapa enggak? Nanti tergantung rezekinya dapat mana dulu. Kalau dapat beasiswa dulu ya, alhamdulillah. Kalau dapat LOL dulu juga alhamdulillah. Oke, menjawab Kak Novi. Iya, cukup. Makasih banyak. Ya, bisa di state tuh waktu daftar LOE kalau teman-teman lagi persiapan beasiswa juga. Jadi ya kampus bisa mempertimbangin, oh iya, berarti emang orang itu mau perjuangin beasiswa gitu. Oke, terima kasih Kak Novi. Lanjut ke Kak Maurin. Halo, malam Kak Kevin. Halo malam. Thank you so much. Aku mau tanya terkait dengan LOE karena kebetulan beberapa jurusannya kita sama nih Kak. Aku juga ngincer Edin sama Melbourne. Nah, kalau yang Edin itu aku udah apply kemarin cuman sebenarnya aku agak-agak worry ya karena aku pengen tahu lebih lanjut apa sih bedanya Motlet sama personal statement. Karena kalau yang di Edin kemarin itu kan dimintanya kan personal statements ya. Tapi ternyata ketika aku mau coba apply yang di Melbourne itu tuh motivation letter gitu. Sedangkan aku tuh nggak mempelajari itu sebelumnya. Nggak mempelajari perbedaan kedua itu dan yang satu udah terlanjur ke submit gitu. Tapi submitnya itu aku by IDP, ya, maksudnya dibantu konsultan student advisor gitu lah ya dari IDP dibantu jadi kayak di review juga dibantu buat bikin gitu. Cuman jadinya nggak tahu perbedaannya. Terus sama yang tadi LPDP itu kan buat PTUD kan bener ya harus dapat LL-nya dulu. Nah aku tuh nargetin itu sebenarnya Kak Kevin. Menurut kakak nih ketika aku daftar sekarang, terus bukanya Januari misal eh deadline-nya Februari tengah atau Februari akhir gitu ya. Kira-kira waktu Kak Kevin apply itu jangka waktu pemberitahuan penerimanya berapa lama dan apakah masih possible buat aku dapetin Edin yang apply di awal Januari atau Melbourne aku kejar di minggu ini. Kayak gitu. Thank you. Oke, terima kasih Kak Aurin. eh Tadi yang pertama terkait perbedaan motivation letter sama motlet ya sama personal statement sorry. Nah sejujurnya setahu aku eh nggak beda jauh antara personal statement sama motlet. Tapi aku saranin teman-teman coba riset di dalam apa website univnya terkait dua ini. Biasanya ini aku waktu aku apply Michigan itu aku baru tahu ternyata di websitenya itu dijelasin apa aja yang seharusnya ada di personal statement. Waktu itu kalau salah di Michigan itu dimintanya personal statement. Oke. Nah, tetapi sebetulnya mereka jelasin tuh apa yang seharusnya ada di situ. Kalau nggak salah di bagian ini FAQ-nya. Oke. Yang di bagian pertanyaan. Jadi mereka jelasin seharusnya ada ini. Oke. Nah, itu aku yakin seharusnya di Edinburgh atau di Melbourne mereka ngasih tahu tuh apa aja isinya motlet, apa aja isinya personal statement. Tetapi kalau misalnya nggak ada,
aku bisa bilang ketua itu sama-sama aja. Hmm, Kan ini juga mau apa namanya isinya terkait rencana studi, kenapa teman-teman layak untuk diterima dan sebagainya. Oke. Terus tadi bagus tuh kalau misal pakai agent, pakai ITP gitu ya. Apalagi ya, pokoknya beberapa banyak di Indonesia agen-agen pendidikan Amerika yang di US tuh banyak malah. Itu bisa pakai itu karena mereka mau ngebantuin esai kita dan setauku itu gratis. Tapi aku dulu nggak pakai teman. Aku baru tahu juga akhir-akhir ini. Jadi kalau teman-teman bisa hubungin mereka lebih baik gitu. Terus yang kedua terkait tadi gimana? Sorry, Eh, yang LPDP-nya. Timelinenya Kak. Jadi aku kan baru apply sekarang nih, sedangkan aku ngejar PTUD gitu. Apakah masih memungkinkan untuk batch 1 tahun ini? LOE PTUD belum ada. Eh, Belum. Baru apply awal Januari. Oh, kalau menurut aku sih, setauku kalau Melbourne sama Edinburgh itu dia nggak lama, mungkin sebulan harusnya, seingat aku ya. Yang lama itu Michigan ini lama banget, ini bisa 3 bulanan lebih. Atau beberapa universitas di Amerika itu lama-lama. Tapi kalau yang tadi aku Melbourne dan sebagainya itu nggak lama. Bagi kayak Wageningen itu mungkin cuman seminggu deh, seminggu langsung keluar. Dan jadi aku nggak bisa bilang ya, karena mungkin mereka juga tergantung dari jumlah yang apply teman-teman. Misal yang jumlah yang apply di bulan Januari itu cuman misalnya serat bukan 100 ya mungkin 10.000 gitu. Sedangkan di bulan Februari dia jadi 50.000, maka bebannya lebih banyak tuh. Sehingga mungkin Januari lebih cepat dibandingkan Februari. Jadi aku nggak tahu nggak bisa memastikan kapan bakal keluar. Karena tapi yang pasti kalau misal teman-teman kalau kamu udah dapat LOE daftar PTUD, kalau belum ya udah beasiswa reguler aja dulu gitu. Makanya ini aku bilang paralel karena dia dulu peluangnya di saat itu apa gitu. Kita nggak bisa maksain harus LOE dulu atau beasiswa dulu. Tergantung dari timeline orang masing-masing. Itu menjawab ya Kak Oke, Maureen. oke. Noted, Kak. Thank you. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ini aku sambil baca yang di chat ya. Izin kayak Kak. Untuk cara riset jurusan, kampus. Oh ini ada dari Kak Rikes dulu aja. Halo Kak Rikes Wahyudi. Silakan kalau mau tanya. Ya, halo Kak Kevin. Izin nanya Kak, ini juga tadi terkait dengan, ada dua pertanyaan. Pertama terkait dengan tadi esai yang udah dijelasin. Kan tadi dijelasin kalau misalkan esai yang kita bikin itu harus ada kesesuaian dengan permintaan dari unipnya gitu. Nah, untuk mengetahui permintaan dari unipnya itu, apa itu gimana Kak? Berarti kita tuh nggak bisa, kalau misalkan kita menyesuaikan permintaan dari unipnya itu, berarti kita nggak bisa bikin esai itu dari sekarang gitu atau gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya tadi sudah ditanyain ya sama Teteh yang sebelumnya sama kakak yang sebelumnya itu terkait dengan kita tuh dapat LOE-nya dulu atau scholarship-nya dulu kayak gitu. Tadi udah dijelasin dan aku juga sempat baca-baca di website juga gitu. Tapi pengen tahu aja sebenarnya yang lebih apa ya, lebih kuat itu kita daftar unipnya dulu untuk dapat LOE-nya, apakah memang kita harus dapat scholarship biar pendananya itu lebih awal kayak gitu atau gimana Kak? Oke, makasih Kak Rikes. Nah, makasih tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, kan Univ itu minta essay tertentu tuh. Dia ada frameworknya biasanya minta apa aja gitu. Nah, itu biasanya teman-teman nggak notice apa aja yang diminta. Tapi sebetulnya yang diminta itu biasanya mereka ini. eh, pertama biasanya mereka minta aspirasi teman-teman, kayak ke depan mau ngapain gitu. Oke. Biasanya yang diminta lagi itu terkait pengalaman teman-teman. Jadi mereka mintanya masih umum. Pengal oh iya, bahkan kalau nggak salah ada tuh pengalaman sosial gitu. Oke. Terus misalnya
ke- masalah ketika di situ mau ngapain ketika udah diterima gitu. Oke, kegiatan mungkin ya bahasanya. Nah, yang diminta itu masih bentuk eh, hal yang luas gitu teman-teman. Tapi yang ditulis teman-teman itu harus lebih spesifik. Jadi yang aku bahas pakai model ini, pakai apa gambar ini. Jadi harus lebih spesifik. Aspirasi-aspirasi teman-teman apa gitu, konkret. Dan ini harus dikaitkan dengan hari ini. Teman-teman sekarang masih apa sehingga ada gap ke depannya gitu. Oke. Kemudian pengalaman sosial, teman-teman harus bahas juga tuh pengalaman sosial, misalnya jadi volunteer di desa gitu, atau sempat membantu apa gitu. Terus waktu ntar diterima mau ikut organisasi apa gitu. Itu juga mereka kadang minta. Oke. Teman-teman bisa riset lah websitenya. Kan di website Univ itu bahkan dia nyediain tuh apa namanya, di situ ada kegiatan apa aja, unitnya itu unit apa, misal ada sepak bola, bahkan terus risetnya terkait apa aja, dosen siapa aja itu lengkap bisa. Terus bahkan setahu aku ada beberapa univ yang menyediakan mentoring teman-teman. Jadi kayak mentoring untuk penerimaan. Salah satunya di Amerika itu mana ya? Kalau nggak salah di UC Berkeley kalau nggak salah. UC Berkeley itu dia kalau nggak salah ada mentoring. Jadi teman-teman bisa ikut program mentoringnya supaya nanti dibantu sama mereka untuk persiapan diterimanya gitu. Oke. Itu menarik banget ya kalau ada program mentoring sebelum penerimaan. Tapi ya itu jadi yang diminta itu masih umum, teman-teman perlu spesifikin dengan sesuai dengan cerita atau pengalaman atau terkait cita-cita teman-teman, lebih apa, spesifik itu. Jangan sampai kayak cuman saya ingin menjadi orang bermanfaat gitu. Misal masih umum banget tuh bermanfaat buat orang lain. Nah, ini kurang spesifik. Bermanfaatnya di bidang apa, kegiatannya apa, terus bentuknya apa gitu. Harus spesifik. Kapan? Kalau bisa, ini kalau aku saranin banget, teman-teman harus bagi jadi tiga. Rencana jangka pendek, misalnya 1 sampai 2 tahun ke depan. Rencana jangka, jangka menengah, misalnya di rentang 3 sampai 6 tahun. Sama jangka panjang, 7 sampai mungkin ya 15 tahun lah, 15 tahun lebih. Itu bagi. Jangka pendeknya mau ngapain, menengah mau ngapain, jangka panjangnya mau ngapain. Itu yang menjadi aspirasi atau ke depan ini. Sama ini menjawab nggak, Mister Ricky? Kak Kevin, punten aku izin jamin ya. Nah, jadi kalau terkait dengan esai ini juga masih berarti untuk masalah terkait dengan permintaan unipnya itu sebenarnya tidak ada template permintaan yang spesifik dari unipnya, tapi secara general kita harus mencantumkan yang seperti yang Kak Kevin udah jelaskan itu ya. Iya, betul. Mungkin aku Oke, I contohin ya. see. Eh Kalau nggak salah aku pernah nemu di sini deh. Nih, what is personal statement nih? Apa aja yang diminta nih? Tuh, dia jelasin nih. Tuh kan aku pernah bilang di personal statement dia harus menjelaskan terkait siapa kamu, background kamu apa, oke. Dan di sini harus termasuk ada volunteering. Ini yang orang lupa, kadang nggak masukin kegiatan sosial, oke. Kadang orang lupa nggak masukin ekstrakurikuler yang ke depan, kegiatan kepemimpinan pernah jadi ketua atau apa dan sebagainya. Oke, teman-teman bisa cek masing-masing jurusan teman-teman. Kemudian sampai sini menjawab kan Kak Rika? Siap, untuk yang pertama sudah Kak Kevin. Terus yang kedua, sebetulnya kalau ditanya LOE dulu atau tadi beasiswa dulu, itu ada plus minus ya. Tadi yang dibilang kalau misal mau apply beasiswa, kadang yang ada LOE dulu itu lebih unggul, lebih kayak oh dia lebih siap, dianggapnya lebih siap karena punya LOE dulu. Dan sebaiknya ketika sebaliknya kalau misal mau apply universitas, kalau ada beasiswa, ya dia ada pendanaan, ada sponsornya gitu kan. Tapi aku saranin yaitu teman-teman apply dua-duanya kalau bisa barengan gitu. Kalau punya waktu untuk apply-nya beasiswa dulu, sebetulnya boleh-boleh aja.
Jadi tergantung teman-teman siapnya di mana dulu tuh. Karena biasanya beasiswa lebih lebih kompleks sih. Karena mereka ada modlet, ada recommendation letter, lebih banyak lah. Kalau LOE itu macam-macam, tergantung univ. Ada yang lebih gampang, ada yang misal di Wageningen itu gampang tuh. Oke, Wageningen gampang. Jadi tergantung kesiapan teman-teman ini. Balik lagi aku nggak bisa nentuin mana duluan. Gitu. Menjawab ya, Oke, Kak Rikas. siap. Sudah Kak Kevin. Terima kasih Kak Oke, Kevin. terima kasih. Nah, aku coba jawab yang di kolom chat ya. eh ini dari hamba Allah. Izin jawab. Isi tanya untuk cara riset jurusan kampus dari silabus tersebut yang relevan dengan yang relevan dengan minat kita. Sebetulnya balik ke sini lagi ya teman-teman. Wait, aku hapus dulu. Kalau yang gimana tentuin jurusan atau yang sesuai dengan minat kita, aku mungkin gunain ini. Misal ini, teman-teman sekarang sebagai seorang data science ya. Dan teman-teman nyaman tuh di bidang ini. Suka bikin data, ngolah data gitu-gitu. Dan teman-teman juga punya aspirasi ke depan, pingin eh, bisa pakai AI atau bahkan membuat AI untuk memudahkan data science gitu. Oke, maka di sini ada gap untuk mencapai ke tahap itu teman-teman. Perlu sekolah lagi gitu. Nah, maka disinilah namanya tadi jurusan atau univ. Oke. Contoh lain, misalnya teman-teman mau bangun bisnis atau mau bikin startup, mau bikin apa gitu. Tapi teman-teman backgroundnya misalnya dari teknik, perlu bidang manajemen, perlu pemahaman finansial, perlu pemahaman terkait laporan keuangan gitu. Maka teman-teman perlu ada gap tuh dari engineering supaya tahu terkait finansial atau manajemen perlu sekolah lagi gitu. Oke. Jadi jurusan atau univ itu tergantung dari hari ini, yang mana hari ini itu juga ditentuin oleh masa lalu teman-teman. Teman-teman kira-kira nyamannya di bidang apa dari pengalaman teman-teman sama ke depan itu rencana mau jadi apa gitu. Ini yang bisa jawab teman-teman. Mungkin aku bisa bantu pakai gambar ini. Oke. Menjawab ya. Oke. Kak, lanjut ya. Di sini ada tanya. Ini udah jawab yang dari Kak Rikas, kemudian dari Kak Anugrah dijawab kalau udah sisi kalau berapa bulan setelah lulus atau sebelum lulus sama baiknya kita itu dari LA dulu atau tuh. Oke, ini masih lulus sekolah S1 ya. Wait, wait. Mungkin aku lihat ini nih ya. eh Sejujurnya kalau aku saranin waktu teman-teman masih sekolah S1 itu mulai persiapan IELTS, mulai persiapan cari tahu tuh mau S2 di mana. Oke. Tetapi kalau misal S1 teman-teman itu berat, misal masih skripsi, masih pusing lah terkait tugas akademik, pusing hal-hal akademik, nah mungkin setelah lulus itu boleh. Setelah lulus udah mulai santai, teman-teman boleh persiapin tuh IELTS. Aku sejujurnya bukan waktu 2024 mulai awal banget, tapi udah dari 2023 waktu masih kuliah. Tapi waktu itu belum intensif. Waktu itu kayak belajar ketika ada waktu aja. Baru di 2024 aku mulai belajar intensif itu. Oke, dan itu juga waktu itu sambil kerja di sebaliknya. Teman-teman bisa luangin waktu buat belajar IELTS. Kayaknya sejam 2 jam sehari cukup sih. Kayak yang penting rutin teman-teman konsisten tadi. Kayak teman-teman harus sering-sering latihan, terus cari tahu apa kekurangannya gitu. Oke, lanjut ya. Ini yang tadi LOE dulu atau BSW dulu udah aku jawab. Next, apakah ini dari Kak Resta, apakah kontribusi yang kata
Oh, yang terkait kontribusi, sebetulnya ini nggak ada salahnya. Ini semua balik lagi ke teman-teman. Ke depan teman-teman mau gimana. Jadi jangan mikirin terkait impact dan sebagainya. Jadi yang kira-kira realistis, yang paling penting. Realistis, teman-teman bisa ngelakuin. Dan tentunya bermanfaat buat orang lain. Di mana ya, wait. Yang ini ya. Jadi masalah kontribusi ini atau aspirasi ini balik lagi ke teman-teman. Jadi kalau misalnya minat di bidang apa, ahli di bidang itu, dan dirasa itu bermanfaat buat orang lain, orang banyak, tulis saja, jangan khawatir gitu. Mau ide fresh apa enggak itu enggak masalah. Yang penting emang teman-teman memang menguasai minat dan emang bisa dilakukan atau dilaksanakan realistis gitu. Oke, mungkin jawab ya dari ini. Ada yang ditanyain teman-teman? Terima kasih. Eh, mungkin itu dari aku teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti hubungin aku mungkin lewat IG dan sebagainya. Oke, aku kembaliin ke MC. Mungkin ada foto sesi bersama ya. Oh ya, boleh Kak. Soalnya terima kasih banyak Kak Kevin. Satu atas penjelasannya sangat detail, terus semoga tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman dalam mempersiapkan beasiswanya ke luar negeri nanti. Untuk teman-teman, boleh kita on cam terlebih dahulu untuk foto bersama ya. Akan saya screenshot nanti kalau misalnya udah bersiap. Buat teman-teman yang sempat untuk on cam terlebih dahulu. Baik, sudah ada beberapa. Masih saya tunggu kalau misalnya mau menggunakan kerudung terlebih dahulu juga diperbolehkan. Baik. Hmm, oke, siap. Saya akan screenshot terlebih dahulu. Di satu, dua, tiga. Baik, di slide selanjutnya. Oh, tidak ada yang on cam, nggak apa-apa. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Kak Kevin yang telah berbagi informasi yang sangat bermanfaat tentunya dan juga tadi udah ada dokumen yang dikirimkan ya terkait gimana sih cara kita merencanakan agar dapat beasiswa tersebut. Ada timelinenya seperti itu. Kemudian untuk teman-temannya, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa menghubungi Kak Kevin melalui Instagram yang tadi sudah dibagikan ada di presentasinya seperti itu. Untuk pada kesempatan kali ini, terima kasih banyak untuk teman-teman juga yang telah hadir di webinar kali ini. Semoga nantinya kita bisa bertemu kembali ke acara-acara berikutnya di Desa Inggris Indonesia. Cukup sekian. Terima kasih banyak Kak Kevin sekali lagi. Dengan begitu, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Wabarakatuh.